Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, di pagi hari ini hendaknya kita selalu bersyukur pada Tuhan. Terkadang setiap doa yang kita doakan pada Tuhan belum dijawab oleh Tuhan. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan memberikan doa kita di waktu yang tepat. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, harapan kami hanya di dalam nama-Mu, Yesus penolong kami. Yesus jawaban setiap doa-doa kami. Oh haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kudus, kudus Engkau Tuhan. Kami mau selalu menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh meninggikan Engkau Tuhan. Selidiki setiap hati kami Tuhan, kami boleh selalu berkenan di hadapan-Mu saja Tuhan Yesus. Bapa, sekali lagi kami akan mendengar sabda firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan setiap isi hati-Mu buat setiap kami ya Tuhan. Kami boleh lebih lagi dekat dengan Engkau Tuhan, lebih mengerti akan hati-Mu Tuhan, isi hati-Mu buat setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang memberikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabar kita hari ini? Sudahkah kita menerima kasih karunia Tuhan? Sudahkah kita dipenuhi oleh Roh Kudus-Nya? Saya percaya bahwa hari-hari ini bagaimana hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman tentang Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus, sudah menerima Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara,
tema gereja masih sama, yaitu tentang Roh Kudus. Biarlah pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kehidupan kita yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Apa ciri-ciri daripada kita sebagai orang yang percaya dan diurapi Tuhan dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, orang yang diurapi dan penuh dengan Roh Kudus adalah memiliki hati yang berbeda, memiliki karakter Kristus, memiliki sikap kepedulian kepada orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Orang yang mengalami Roh Kudus akan mengalami yang namanya perubahan demi perubahan dalam sikap hidupnya. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26, Bapak Saudara. Yohanes pasal yang ke-14 ayat ke-26, firman Tuhan berkata seperti ini, Bapak Saudara. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, Tuhan berkata, aku akan berikan Roh Kudus, penolong yang luar biasa, Bapak Saudara. Dia akan mengingatkan kamu dan semua yang kukatakan kepadamu. Jadi apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita, Tuhan akan mengingatkan melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Roh Kudus bukan hanya berbicara tentang bahasa roh, Bapak Saudara, tetapi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, orang yang memiliki Roh Kudus, karakternya akan berubah, kehidupannya akan berubah. Dia akan suka peduli dengan orang lain. Ketika saudaranya sedang mengalami kesusahan, dia akan memiliki rasa peduli kepada dia. Ketika ada teman pelayanannya mengalami masalah, dia akan peduli dengan dia. Dia akan bertanya apa yang sedang terjadi. Tetapi kalau orang yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, dia tidak akan pernah peduli kepada orang lain. Dia akan masa bodoh, Bapak Saudara, apapun yang terjadi. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan bertanggung jawab dengan segala apa yang dipercayakan dalam kehidupan kita. Kita mungkin sebagai imam musik, kita sebagai pengkhotbah, kita sebagai worship leader, singer, ketika kita mengalami yang namanya dipenuhi Roh Kudus, kita akan bertanggung jawab penuh dengan apa yang dipercayakan kepada kita. Ketika kita boleh melayani Tuhan, Bapak Saudara, itu adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Orang yang dipenuhi Roh Kudus ketika melayani, dia akan sungguh-sungguh. Ketika dia menyembah, akan dengan sungguh-sungguh hati menyembah kepada Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus ketika dia bermain musik, dia akan bersungguh-sungguh memainkan alatnya dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan berarti ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, kau melayani Tuhan saenake dhewe, itu tidak mungkin, Bapak Saudara. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan on time ketika dia melayani, tahu waktunya, kapan dia harus datang, kapan dia harus cek sound. Banyak hal yang harus dilakukan. Dia akan datang lebih awal daripada orang lain, apalagi dengan jemaat. Ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan menyala-nyala rohnya. Hidupnya akan dipenuhi dengan kuasa yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar dari Tuhan Yesus, bagaimana dia memiliki sifat peduli yang luar biasa, bagaimana Tuhan memberikan perintah yang luar biasa. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal ke-13 ayat 34 sampai 35. Perintah Tuhan Yesus yang luar biasa ada di dalam Yohanes pasal ke-13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku, kata Tuhan, telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara, di sini jelas dikatakan orang yang dipenuhi Roh Kudus dia akan memiliki kasih yang luar biasa. Tuhan memerintahkan kepada kita untuk mengasihi sesama kita. Tuhan berkata, ketika engkau memiliki Roh Kudus, maka kamu akan mengasihi kamu, demikian pula Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi tugas kita sebagai orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kita harus mau mengasihi, kita mau membantu orang yang sedang kesusahan, Bapak Saudara. Terkadang kita melihat orang-orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus ketika melihat saudaranya menderita, dia ambil handphone, dia kamera, dia video, dibuat status, dikasih caption yang luar biasa, kadang
menyakitkan orang lain. Tetapi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan melihat hal-hal seperti itu. Kita melihat saudara kita yang mengalami kesusahan, kita akan memiliki yang namanya ringan tangan untuk menolong, membantu. Mungkin kita tidak bisa memberikan materi yang banyak, tetapi kita bisa memberikan dukungan doa, kita bisa memberikan semangat kepada orang ini. Bapak Ibu Saudara, kemarin pagi saya pelayani di LP. Ketika saya selesai khotbah, ada satu jemaat yang berkata, "Mas, saya perlu didoakan." Kalau saya melihat, wah, engkau ini orang terpandang, Bapak Saudara. Dia bilang, bisnis saya baru kacau, saya dan istri harus tinggal di tempat ini. Dia harus sekolah kehidupan. Sampai dia harusnya udah keluar, tetapi ada aja orang yang berusaha menghalangi dia untuk keluar dari LP Tuhan itu. Tetapi saya berkata kepada orang ini, kau harus tetap semangat, kau harus percaya, kau harus membangun Roh Kudusmu itu di dalam hatimu untuk hidup lagi. Kau harus mengizinkan Roh Kudus itu ada di dalam hatimu, sehingga kau mampu mengadakan yang namanya pengampunan terhadap orang-orang yang mencoba menghalangi. Ketika kau berani mengampuni, maka Roh Tuhan yang akan bekerja dan Tuhan Yesus pasti menolong Bapak dan Ibu untuk selesaikan masalah ini. Saya hanya manusia biasa, saya tidak bisa. Saya hanya bisa bantu doa dan Tuhan yang akan berkarya. Nah, di situ Bapak Ibu Saudara, saya tidak bisa membantu harta, saya tidak bisa membantu kasih uang, tetapi saya berusaha membantu semangat dia, membantu dia bangkit lagi, biar roh yang ada di tubuhnya, roh ada di jiwanya dia bangkit, sehingga Roh Kudus itu tumbuh lagi dan bertumbuh lagi, sehingga dia mendapatkan kekuatan. Saya percaya berkat Tuhan akan datang atas kehidupan setiap kita yang percaya bahwa di dalam hidup kita ada Roh Kudus. Ayo Bapak Saudara, pertanyaannya adalah, mau enggak Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita? Mau enggak kita membuka hati kita sehingga kita mengalami yang namanya dijamah Roh Kudus, kita berapi-api melayani Tuhan, bahkan kita menjadi orang yang peduli kepada orang lain. Ciri-ciri orang yang mengalami yang namanya kuasa Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dia akan peduli dengan orang lain. Ayo Bapak Saudara, saya mengajak pagi hari ini kita sama-sama belajar meminta daripada Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita, Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan senantiasa, dan kita menjadi berkat orang lain, dan kita menjadi orang-orang yang peduli terhadap sesama. Nah Bapak Saudara, bila kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberikan kita kekuatan, menjadikan rema, menjadikan kita semangat dalam menjalani hidup ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.